langsung ke acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah. Untuk Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Syekhina al-Kiram Habib Ahmad As-Sigaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram al mun'im bi jalalin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina wa iyyakum min hauli yaumil idam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'addim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa nur qulubina Muhammadin imamil anbiya wa sayyidil adkiya wa ala alihi wa ashabihi al-athhar wa ala tabi'ina lahum bi ihsan wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karimu ya mannan ya ra'ufu ya rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana bima syarahta bihi sudura salihin min ibadik wahdi qulubana bima hadaita bihi qulubas salihin min ibadik wasaddid alsinatana bima sadatta bihi alsinatas salihin min ibadik fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin irhamna warham jami'al mudnibin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya akramal akramin. Alhamdulillah, yang saya muliakan dan saya hormati kepada seluruh para ulama, khususnya kepada beliau akhina al-kiram as-sayyid Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh al-Hamid Mata'nallah bituli hayati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan beliau dan keberkahan orang tua beliau, keberkahan datuk beliau kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para alim ulama yang lainnya, para kiai, para asatid, khususnya kepada juga Ustadz Abdul Gawi sebagai pemangku daripada Pondok Miftahan apa? Miftahul Ulum. Lagi. Miftahu Ulum Rasyidi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempanjangkan umur beliau, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan daripada orang-orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mencintai Allah, yang mencintai syariat Allah, dan juga yang mencintai baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihapus daripada kesalahan-kesalahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi keberkahan kepada seluruh murid-muridnya, kepada santriwati, santriwan yang belajar di pondok ini, di madrasah ini, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan daripada santriwati, santriwan, solihin, solihat, mubarakin, mubarakat, tayyibin, tayyibat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya, dan juga taat kepada mereka orang-orang
yang saleh, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai mereka orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada beliau yang telah hadir daripada jajaran pemerintah, Bapak Kepala Desa, yaitu beliau Bapak Sugianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam tindak tanduknya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin desa setempat ini dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi desa yang makmur, sehingga menjadi desa yang penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, penuh dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada seluruh para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampeyan semua bisa hadir tempat ini, bisa sabar menghadiri majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semuanya, para bapak-bapak, para ibu-ibu, dijadikan orang-orang yang soleh, solehin, solihat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dijadikan daripada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada para masyayikh. Yang itu adalah kunci daripada keselamatan kita kelak di hari kiamat dan juga sekarang di dunia ini. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya minta maaf karena saya langsung minta untuk mauidhah atau ceramah. Ada sedikit daripada kendala, yaitu waktu saya ya, ada acara. Pak, insyaallah kita sore nanti jam 3 mau ke mana? Surabaya. Doakan dengan selamat berangkat sampai tujuan dan kembali ke tempat semula. Oleh karena itu saya singkat saja, dan alhamdulillah bersyukur saya telah diundang di tempat ini, diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk tadkir. Jadi tujuan gula ka ento soong kunanika bene apa ringin nasihat ajunan sadajana punten. Ananging gula saya pertama niataki ngingaaki aben tibi gula. Afti dalam ka ento. Mantar afti dalam ka ento bisa dadi orang saya soleh. Tungaaki bisa engak terus ke Allah Subhanahu wa taala. Bene polana kula saya beda iatas ka ento muljaan dari ajunan sadaja punten. Ananging justru ampian sederjanah ka ento saya beda iada gula ka ento neka saya lebih molja dari gula, ampian saya lebih sabar dari gula. Masya Allah, sampeyan semua lebih sabar, lebih cinta kepada ilmu, menunggu dari waktu ke waktu, meskipun hujan turun sampeyan tetap berada dalam mushola, ibu-ibu tetap berada di tempat ini menghadiri hakul muslim alal muslim. Ketika diundang seorang muslim, maka hukumnya wajib. Di antara hak orang muslim kepada muslim yang lainnya adalah ketika diundang ijabatud dakwah, yaitu memenuhi undangannya. Ini termasuk sampeyan kesini tadi menghadiri ini semua adalah menunaikan hak sampeyan sebagai seorang muslim kepada haknya seorang muslim yang lainnya, yaitu undangan daripada Ustadz Abdul Gawi. Ini yang pertama. Yang kedua, sampean datang di sini menghadiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang sangat indah, mulia. Mengingat Allah Subhanahu wa taala afdhalul dzikir, paling mulianya ingatan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang mengingat aku sendirian, maka aku mengingatnya sendirian. Sampean kalau ingat Allah Subhanahu wa taala sendiri rahasia,
Allah akan mengingat sampean rahasia. Bahkan kalau sampean ingin lebih nyaman, lebih indah, lebih mulia dari sekarang, apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau sampean ingin lebih diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah sampean itu kepada Allah di waktu sampean senang. Di waktu sampean senang, enak, rezeki lancar, tidak ada kesumpekan, sebanyak ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala firraha, ketika dalam kondisi yang senang, maka apa fadilahnya? Ya'rifka fisyiddah, Allah akan mengingatmu ketika anda dalam keadaan sulit, ketika anda dalam keadaan terpuruk, ketika anda dalam keadaan terjepit, ketika anda dalam keadaan susah, diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama bahwasanya siapa orang yang ingin diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kuncinya, banyak ingat kepada Allah di waktu dia itu senang, maka Allah itu akan mengingat dia dan mudah mengijabahi doanya di waktu dia susah. Jadi jangan salahkan kalau misalkan ada orang itu mukmin, saya sampean berdoa kepada Allah namun tidak diijabahi. Bukan salah doanya, bukan salah wiridnya, bukan salah ulama gurunya, tetapi kita salah lupa waktu kita senang, kita nggak banyak berdoa kepada Allah. Waktu kita senang lupa, waktu kita butuh baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang dilarang, ini yang tidak disenangi oleh Allah. Misalkan sampean saja Pak, Bu, sampean ini punya hajat, sampean ini butuh atau punya saudara andi teretan sesoki sampean, misalnya sampean punya saudara yang kaya, sampean ke situ ingat sama saudara sampean di waktu apa butuhnya saja. Kiranya saudara sampean tidak mencaci atau mencaci sampean, pasti dicaci sampean. Tuh sampean iki nang kene nang oma lek butuhne tok. Atau ke rumah teman sampean, sampean mau ke rumah teman sampean, tetangga sampean ketika butuh tok. Lek ndak butuh lali, ndak eling, maka sampean akan dicaci oleh mereka, akan dicaci oleh saudara sampean, akan dicaci oleh tetangga sampean, akan dicaci oleh teman sampean. Wong iku lho nang kene butune tok, lek tepak butuh nang kene, nangis-nangis nang kene, sambat-sambat nang kene. Coba apa tepak enak, lali. Nah ini banyak tak banyak? Banyak kelu nih kan. Ini kesalahan kita. Lah ini kalau antara manusia, sesama manusia. Lalu bagaimana kalau kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hampir sama. Kalau sampean itu ingin tidak dicaci sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika anda senang, ketika anda gembira, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dalam kondisi sulit akan diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang mau ingat kepada Allah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena pengingatan kepada Allah ini sangat penting, wahai hadirin mukminin mukminat. Di waktu yang penuh fitnah seperti sekarang ini, di zaman yang penuh fitnah, di saat-saat seperti ini, kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah. Fitnahnya bukan lagi fitnah masalah musibah, enggak. Fitnahnya bukan hanya masalah dunia, enggak Pak. Kalau fitnah dunia, seret kerja, golek nyambut gawe soro, tukaran bek bojo, atau kepaten, atau kecolongan, kecurian, tanaman-tanaman ndak subur, akeh kerugian, bangkrut, failit, iku biasa Pak, mulai zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Tetapi fitnah yang bahaya di saat ini, di zaman ini adalah fitnah yang masuk ada dalam hati kita.
menggoncang daripada iman kita, menggerogoti dan menipiskan daripada iman kita, sehingga iman kita, keyakinan kita itu lemah kepada Allah, lemah kepada Rasulullah, lemah kepada ilmu agama. Ini fitnah yang besar. Lebih dari itu, benci kepada sesama muslim, benci kepada para masyayikh, benci kepada satu sama lainnya, benci kepada para ulama, benci kepada para habaib. Ini fitnah yang kejam, ini fitnah yang keji, ini fitnah yang bahaya, yang pada akhirnya mengakibatkan kita mati dalam su'ul khatimah dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Ini Pak yang bahaya. Karena itu hati-hati dengan fitnah di zaman ini. Ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'amih, kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa Pak? Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu telah apa? Memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya. Alhamdulillah Pak, sampeyan iki wis dikei urip free. Sampeyan urip iki Pak wis dikei gratis sampai Allah. Ero sampeyan. Lah apa gratis e Beb? Lho sampeyan duwe niat enggak waktu ana ndek kono perute sang ibu mang iku? Duwe niat kate metu. Aku kepingin rek urip ndek donya ngrasakno nikmate donya. Duwe niat sampeyan. Ndak ono, Pak. Sopo sing ngetokno sampeyan? Saya rasa ngeloragi sampeyan. Dari tabun emak kayak itu. Pesera Pak. Memberi pangeran Allah Subhanahu wa taala. Lah itu Allah yang mengeluarkan Anda dari perut sang ibu, dicetak, dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang langsung muslim. Muslimnya sampean lho Pak, elok-elok. Apa sampean kok muslim? Bapakku muslim, emakku muslim. Endi ono di antara kita ini yang masih kecil aku kepingin dadi wong muslim? Ndak ono. Aku ingin menjadi orang mukminah. Ndak ono Pak. Sampean muslim iki melokan. Kun atoro eman, kun atoro bapan. Neka muslimnya sampean Pak. Makanya sampean ndak pati cakang nang agama. Apa soale gong karo nunut. Lek iki salah ya awak dhewe. Dadi wong muslim gong karo nunut. Pole apa? Pole bapak emak muslim. Akhire yo ngono ibadahe biasa, nang ilmu biasa. Lah ini Pak, ini baru satu kenikmatan Pak, sedikit Pak. Satu kenikmatan, belum kenikmatan yang lainnya. Sampai dikasih iman, dikasih Islam, dikasih semuanya sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampean wah sampean ketika keluar Pak, apa? Napa saya sambiben sampean waktu keluar dari ibu Kak Sa? Napa Pak? Napa ambian langsung nyambi emas? Apa sampean langsung bawa gelang emas, cincin emas, obeng, pese keluar dari tabun neka emak kayak itu? Punten sobung, pada. Napa saya sambi? Ada saya sambi Pak. Ini. Tidak ada satu pun yang dibawa ketika Anda keluar dari perut sang ibu. Tetapi apa? Dikasih sama ibu. Dikasih pakaian sama ibu. Dikasih air susu sama ibu. Dirawat sama ibu. Dirawat sama orang tua. Sampai seterusnya dibesarkan, dididik dan lain sebagainya. Sampai dinikahkan oleh orang tua. Dibiayai sama orang tua. Seperti itu kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terjangkau daripada kenikmatan-kenikmatan kalau Anda ingin menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu syukuri, disyukuri, diterima kasihi. Lek sampean pingin terima kasih, maka sing akeh terima kasih nang Allah Subhanahu wa taala. Lek misalnya ono wong ngei hadiah sampean, nulung sampean, sampean apa? Nopo sampean ngomong Pak? Alhamdulillah tak langkong sekelangkong. Lagi sekelangkong, masya Allah. Sampean seneng nang wong iku. Apa? Karena wong iku wis bantu sampean. Sampean seneng nang wong iku. Kenapa? Karena orang itu wis ngei nang sampean pertolongan. Lalu bagaimana dengan pertolongan Allah? Berapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Lah itu Pak, dadi lek sampean kate terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean kate seneng cinta, cintalah Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullah katanya Allah. Ahibbullah, cintailah Allah Subhanahu wa taala lima yaghdukum min ni'amih, karena telah banyak memberikan kenikmatan kepada kalian. Melalui kenikmatan-kenikmatan itu maka Anda akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Pak, Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam itu Pak dihidupkan sampai sekarang ini. Ketika Nabiullah Idris alaihissalam minta masuk ke dalam surga, Nabi Idris minta masuk ke dalam surga, diizini sama Allah, dibawa sama malaikat masuk ke dalam surga. Ketika sampai dalam surga, Nabi Allah Idris alaihissalam Pak diajak kembali, mau diambil nyawanya, tidak mau Nabi Allah Idris alaihissalam. Kenapa? Aku ingin hidup lagi. Untuk apa? Kamu sudah diberikan ampunan dan kamu sudah diberikan hajat sama Allah, dikabulkan hajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya Idris alaihissalam. Engkau telah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Aku pertama kali hidup tujuannya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang yang kedua kali ini aku ingin hidup, aku ingin bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ingin menikmati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka hamba-hamba Allah yang dipilih, Pak. Lalu Rasulullah mengatakan ahibbullah lima yaghdukum bihim min ni'ami. Sampean Pak tidak bisa merasakan atau mensyukuri kenikmatan Allah ini kecuali melalui satu wasilah, Pak. Sampean ndak iso kate nyukuri kenikmatan Islam. Sampean ndak iso kate nyukuri kenikmatan iman. Sampean ndak bisa mensyukuri kenikmatan Allah ini kecuali melalui pintunya, Pak. Siapa pintunya? Pintu kenikmatan, pintu rahmat, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini Pak, jadi pintu untuk mendapatkan sampean bisa bersyukur kepada kenikmatan Allah adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbuni li hubbillah, katanya Rasulullah, dan cintailah aku untuk kamu bisa supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean Pak pingin ceneng ambil Allah, pingin cinta ambil Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Nabi Muhammad. Ahibbuni katanya Rasulullah, cintailah aku Rasulullah katanya Rasulullah, maka engkau akan cinta kepada Allah. Buktikan cintamu kepada Allah itu dengan melalui cintamu kepada Rasulullah terlebih dahulu. Alhamdulillah sampean semua hadir tempat ini bukti tanda cintanya sampean kepada Allah. Bukti tanda cintanya sampean kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah ini Pak tidak bisa dimain-mainkan, tidak diberikan kepada orang-orang yang biasa. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar mengatakan bahwasanya tanda daripada ahlil jannah, tanda daripada ahlu surga, tanda daripada penduduk surga itu Pak, di dalam hatinya dimasukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Maka kalau sampean sudah mendapatkan rasa cinta di dalam hati sampean kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah itu adalah salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda daripada sampean min ahlil jannah, penduduk surga insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, katanya Rasulullah, dikatakan Pak, sampai anda bisa cinta kepada Allah kecuali melalui pintunya yaitu Nabi Muhammad, dan sampean tidak bisa cinta Nabi Muhammad kecuali melalui cendelanya. Siapa cendelanya untuk masuk ke dalam cinta kepada Rasulullah? Yaitu mereka keluarga Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku, cintailah keluarganya Rasulullah, maka anda akan bisa cinta kepada Rasulullah. Buktikan cintamu kepada Rasulullah melalui apa? Melalui cintamu kepada keluarganya Rasulullah. Jangan macam-macam dengan keluarganya Rasulullah.
Durriyahnya Rasulullah, itrahnya Rasulullah. Berapa banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwasanya inni tarikun fikum as-saqalain, di antaranya aku meninggalkan dua perkara di antara kalian yang sangat besar. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian memegang dua perkara ini maka sampean semua tidak akan sesat, sampean semua tidak akan celaka dalam hidup di dunia barzah sampai akhirat. Apa dua hal tersebut? Al-Quran, hablum mamdud, yaitu Al-Quran kitabullah, hablum mamdud minallah, yaitu kitab Al-Quran yang talinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Pak, yang pertama, ini sikap kita, ini jimat kita. Yang kedua katanya Rasulullah, wa sunnati. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wa itrati ahli baiti, sunnahku katanya Rasulullah. Ahlakku, ahlaknya Rasulullah, adab Rasulullah, ilmu Rasulullah, keluarga Rasulullah, durriyah Rasulullah, turunan Rasulullah. Maka peganglah dua ini Pak. Dalam hadis lain dikatakan, siapa orang yang sholat di dalam rukni, bainal mimbar wa rukni, sholat Pak di rukun atau di Masjidil Haram, Masjid Madinah, sampean haji atau umroh, di sana ada raudhah namanya. Sampai misalkan sholat di situ Pak, ewonan sholat, fadilahnya sholat di situ Pak 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram Mekkah. Misalkan sampean sholat di situ rukun, di mimbar raudhah, ribuan kali sholat, atau sampean sholat ibadah Pak sampai capek di Ruknul Ismail, di rukun di sebelah Ka'bah. Di sebelahnya Ka'bah itu Pak ada rukun Ismail, nah ada rukun Ibrahim. Dan itu Pak sampai banyak ibadah di situ, tetapi apa? Wa mata mubghidhan li ahli baiti dakhalan nar. Tetapi atine sampean ono rasa benci nang ahlil bait, ono rasa benci nang keluarga Rasulullah, ono rasa benci nang keluarga turunane Kanjeng Nabi, maka mati masuk ke dalam neraka, wa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wal iyadu billahi ta'ala min dalik. Karena itu hati-hati di dalam masalah cendelanya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah ini Pak, kalau Anda dan semuanya ingin keselamatan, maka ambillah dua ini Pak. Al-Quran jangan lupa. Al-Quran ini Pak, hudan linnas wa bayinat minal huda. Kapan diturunkan Al-Quran? Di bulan Ramadan Pak. Kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran Pak. Waktu ini moco Al-Quran, hatam Al-Quran, mentelaah Al-Quran, gitu Pak. Kita ini sudah dikasih semua solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak solusi yang masalah yang tidak dikasih solusi sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad itu Pak sudah hatam. Nabi kita Nabi Muhammad itu Pak sudah sempurna, wis hatam, wis tamat, wis mari Pak. Apa jenenge lek kuliah iku? Wisuda. Ya. Nabi Muhammad wis mari wisuda Pak. Masalah apa? Menghadapi misterius dunia. Bahkan misterius yang ada dalam barzah wis hatam Nabi Muhammad. Misteri-misteri yang ada di akhirat sudah hatam Pak. Misteri-misteri yang ada di dunia ini, di kehidupan kita itu Pak lebih banyak daripada yang nampak, yang kelihatan. Apa misteriku? Sesuatu yang tidak kita ketahui. Masalah-masalah. Sopo urip sing ndak duwe masalah? Ndak ono Pak. Semua orang penuh dengan masalah. Mulai dari anak kecil, bayi masalah. Bahkan mulai dari hamil waktu di dalam kandungan punya masalah. Sampai mati pun punya masalah. Lah kuncinya hanya ada di Nabi Muhammad. Kuncinya Pak,
untuk menyelamatkan kita dari semua masalah ada di Nabi Muhammad, ada di Rasulullah, ada di agama. Agama Nabi Muhammad, Rasulullah, syariat dari mana? Al-Quran. Al-Quran kunci kita. Nggak ada di situ satupun masalah tidak diberikan solusi, pintu keluar, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma faradna fil kitabi min syai', katanya Allah. Dan kami tidak meninggalkan satupun masalah di dalam Al-Qur'an. Da ono Pak, hatta masalah mateni semut iku ono di Al-Qur'an iku hukumi. Hatta masalah nyumet rokok iku Pak ono hukume iku. Ono ilmune di Al-Qur'an. Apa maneh sampean keluarga, kawin, duwe bojo, ndak duwe bojo lho akeh masalah. Duwe bojo maning tambah akeh masalah, Pak. Ndak ono wong ceritane tambah urip, tambah tuwa iku enak iku gak ono, Pak. Semakin tua, semakin banyak masalah. Iku urip terus sampean. Ndak ono ceritane wong iku tambah tuwek tambah sehat, dimma bodoh. Tambah tuwek ya sing ana iku tambah apa, Pak? Tambah loyo, tambah entek, tambah lemes, lali kabeh, pikun, gak ro kanan, gak ro kiri, wis mari mangan, sik njaluk mangan maning. Iku wong tuwek, Pak. Lah ini masalah-masalah yang ada, dan itu sudah diberikan solusi semuanya oleh baginda besar Muhammad shalawatullah wassalamuhu alaihi wa alihi. Karena itu Pak, jangan sampai keluar daripada jalan Al-Quran. Sampean jangan sampai jauh daripada ulama. Kenalkan anak-anak sampean kepada ulama. Kenalkan anak-anak sampean dengan orang-orang yang soleh. Kalau sampean atau kita semua iki yo sampean ngerasa gagal, aku bapak sing gagal, aku iki mak sing gagal, aku dhisik ndak di sekolah mbek mak, aku dhisik ndak di pondok mbek bapak, wis lek iso aku tok ae sing gagal produk. Ojo anakku, cukup awak iki ae wis sing gagal, tapi anakku ojo gagal. Lho ngono lho Pak. Anakku harus sukses. Aku ndak ngerti agama, aku nakal dhisik. Saiki anakku ae tak ngerti nang agama. Lah sampean punya celengan, sampean punya apa Pak? Bekal modal untuk nanti pertolongan sampean di barzah sampai di akhirat, yaitu waladun soleh, anak yang soleh, anak laki yang soleh atau anak perempuan yang soleha. Itu adalah bekal Pak, lek sampean wis mati ono di alam kubur, aladun soleh ini anak yang soleh dungakno sampean ngono, sing nyekar berseni kuburane sampean. Lah iki lek anake ndak soleh, ndak ngerti, ya ndak disekari Pak kuburane sampean, patokane ilang Pak, ndak disapu Pak. Nah ini ndak diingat lagi, ndak diholi, karena anaknya turunannya tidak soleh. Lah ini bahayanya. Jadi fadilahnya anak yang soleh, anak yang solehat bisa memberikan dan menjadikan pertolongan bagi kita, bagi kedua orang tuanya fid dunya wal barza wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan kepada kita daripada anak yang soleh. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh. Yang laki-laki dijadikan anak-anak yang solihin, yang perempuan-perempuan dijadikan anak-anak yang solihat, anak-anak yang bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertaat kepada guru-gurunya, bertaat kepada alim ulama, bertaat kepada mereka para kiai, para masyayikh. Dan Pak, semoga kita masuk dan di bagian atau akhir daripada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberkati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Pak di sisa bulan Sya'ban ini, dan semoga kita semua dimasukkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat Pak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk dalam bulan Ramadan Pak bisa puasa, bisa melaksanakan taraweh, dan bisa melaksanakan atau membaca Al-Qur'an, bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala di waktu yang hujan ini Pak
diriwayatkan adalah waktu yang mustajab, waktu yang diijabai untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengampuni dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita semuanya Pak, dari awal sampai akhir, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita yang masih belum taubat, dikasih taubat sama Allah, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan kepada kita anak-anak yang soleh, solihin, solihat, dijadikan anak-anak yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, amin. Dan yang masih belum mendapatkan jodoh di waktu-waktu ini, semoga diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang sudah mendapatkan jodoh, sudah berkeluarga, sudah mendapatkan anak, dzurriyyah, turunan, semoga sama Allah Subhanahu wa taala diberkahi keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah, penuh ketenangan, dijadikan keluarga yang mawaddah, penuh kecintaan, kasih sayang, dijadikan keluarga yang penuh rahmat, penuh belas kasih di dalam keluarganya Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengkabulan hajat. Yang punya hajat di saat ini, di majelis ini, di pertemuan ini, semoga hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Hajatan duniawiyah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Hajatan ukhrawiyah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dalam kondisi selamat, dalam kondisi sehat wal afiat. Yang masih sakit semoga dikasih kesembuhan sama Allah, diberi lekas sembuh sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang masih banyak hutang semoga lekas dipunahi, diberikan jalan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa cepat membayar hutangnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Pak memberikan kepada kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, senang dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh barokah dan pertemuan yang penuh ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bubar dari tempat ini kecuali pengkabulan sudah menghadap di dalam rumah kita, kecuali pengkabulan sudah diijabai, diturunkan melalui turunnya hujan ini, diturunkan pula pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afa minkum.